Pagi, saudaraku, Allah adalah Allah yang hidup. Dia tokoh yang nyata, hidup dan nyata. Allah menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kehidupan dan yang maha hadir. Jejak Allah dan tindakan-tindakan Allah ditulis di dalam Alkitab. Alkitab adalah kitab yang memuat kebenaran Allah. Maka kita tidak boleh meragukan sama sekali keberadaannya. Karena Dia Allah yang hidup, Allah yang nyata. Lalu bagaimana cara kita menghidupkan Allah dalam hidup kita? Ini yang harus kita gumuli sebagai pengikut-pengikut Kristus. Karena di dalam menjalani hari hidup, kita pasti akan menghadapi banyak sekali tantangan. Kita akan banyak sekali menghadapi pergumulan hidup. Di dalam keruwetan hidup ini, saudaraku, sebesar apapun persoalan yang sedang kita hadapi, tidak menjadi masalah sekali kalau Allah beserta dengan kita. Apapun kebutuhan kita pasti terpenuhi jika Allah beserta kita. Tetapi masalahnya, apakah kita memiliki iman yang melahirkan mujizat? Merupakan suatu kebahagiaan dan kehormatan kalau kita bisa menghadirkan, menghidupkan Allah dalam hidup kita. Dunia kita fasik. Dunia tidak lagi memperdulikan Allah dan tidak lagi memperdulikan hukum Allah dunia ini. Manusia telah menjauhi Allah, menyingkirkan Allah, membuang Allah dari hidupnya, dan membuang diri dari hadirat Allah selama-lamanya. Sehingga dunia kita suasananya memang benar-benar sudah tidak bertuhan. Meskipun kita lihat pemandangan banyak manusia beragama, tetapi tidak bertuhan sebetulnya. Sehingga dunia kita suasananya benar-benar jauh dari kata menghormati Tuhan dengan layak. Jauh dari kata menempatkan Tuhan dengan benar. Karena tindak tanduk manusia semakin hari semakin terlihat menolak keberadaan Allah. Banyak manusia yang perilakunya tidak menunjukkan bahwa Allah itu ada. Agama malah bisa dijual untuk banyak kepentingan. Ini fakta di lapangan. Ini apa yang bisa kita lihat hari ini, saudaraku. Belum lagi tokoh-tokoh agama yang banyak melakukan hal yang bertentangan dengan etika. Itu mematikan banyak iman orang, saudaraku. Betul, itu menggugurkan banyak jiwa sebetulnya. Karena sudah tidak lagi mau ke gereja, lihat pendetanya, lihat ininya, lihat aktivis gerejanya, menyakitkan, merugikan ini dan itu. Yang menunjukkan etika kehidupan seseorang yang tidak bertuhan. Inilah dunia hari ini. Dunia makin jahat. Makin hari makin banyak orang yang sebenarnya tidak percaya kepada Allah. Bahkan tidak percaya Allah itu ada. Semua hanya casingnya saja kelihatan rohani. Tetapi kedalamannya benar-benar menunjukkan tidak bertuhan. Betapa mengerikan, saudaraku. Hari-hari ini dunia dengan teknologinya, dengan hiburannya, itu membawa anak-anak muda, anak-anak sejak kecil sudah tidak lagi fokus ke Tuhan. Mereka sudah tidak terlibat untuk mengenal Tuhan lebih. Mereka tidak ada minat untuk belajar kebenaran akan Allah. Mengerikan. Maka dari itu kita harus terus menyuarakan di dalam diri kita bahwa Allah itu hidup. Allah harus dihidupkan dalam hidup kita juga. Kalau tidak, siapa yang memegang generasi selanjutnya, saudaraku? Kalau dengan hantaman pukulan zaman yang begitu ateisnya, yang sudah tidak lagi menghormati Tuhan, yang tidak lagi menganggap Tuhan itu hidup,
Maka engkau dan saya, kita harus terus menyuarakan di dalam diri kita bahwa Allah itu hidup. Allah itu ada, saudaraku. Allah memelihara kesetiaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Jangan berhenti menyuarakan bahwa Elohim Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan nabi-nabinya, dimulai dari Abraham, Ishak, Yakub, terus sampai Daud, Samuel, Elia, Elisa, semua keturunan Abraham. Allah yang sama, Allah yang hadir di dalam hidup kita sekarang ini, saat ini. Dia tetap Allah yang hidup, sama, Allah yang sama, Elohim Yahweh itu. Maka dari itu, untuk kita bisa lebih efektif merenungkan keberadaan Allah, maka kita harus ada di lingkungan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan bersahabat dengan orang yang tidak percaya Allah itu hidup. Jangan bersahabat dengan mereka yang mengaku Tuhan ada, tetapi perilakunya tidak menunjukkan Tuhan itu ada. Jangan hanyut dengan tontonan. Jangan hanyut dengan apapun yang akhirnya membuat dirimu dan diriku kurang yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu hidup. Karena hari-hari ini hiburan dunia menyuarakan seakan-akan Allah itu tidak ada. Semua hal bisa digantikan dengan teknologi. Semua hal bisa digantikan dengan pengetahuan. Seakan-akan Allah itu kalah dengan pengetahuan. Padahal kenyataannya adalah Allah sumber dari segala pengetahuan. Maka jangan bergaul dengan orang yang tidak percaya Allah itu ada, saudaraku. Walaupun di mulutnya mereka yakin Allah ada dan mereka beragama, tetapi di dalam perbuatannya mereka tidak menunjukkan bahwa Allah itu ada. Maka tidak heran jika di dalam perbuatannya tidak menunjukkan takut akan Allah. Kita harus bergaul di tengah-tengah orang yang meyakini Allah itu ada. Seperti nasihat Mazmur 1 yang berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudaraku, bawalah diri pada situasi, keadaan yang membangun keyakinan adanya Allah. Baik di dalam pergaulan maupun di dalam perkumpulan-perkumpulan gerejamu. Maka gereja lokal itu harus menjadi tempat di mana tempat saling membangun. Saling menolong satu dengan yang lain. Untuk setiap di dalam pribadi di dalamnya itu kembali ke rancangan Allah semula. Mendengar firman yang murni, membaca Alkitab itu harusnya makanan sehari-hari yang mutlak. Tidak kalah mutlak dengan makanan fisik kita. Lebih mutlak sebenarnya daripada roti dan nasi, saudaraku. Sebagaimana kita mengkonsumsi makanan untuk hidup fisik kita, kita juga harus mengkonsumsi firman untuk kehidupan rohani kita. Orang yang tiap hari membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan dengan rendah hati, punya teachable spirit, mau mendapatkan kebenaran dari dalamnya, maka imannya pasti bertumbuh. Pasti orang ini tidak akan berkhianat kepada Tuhannya meskipun dunia semakin jahat. Jadi buka Alkitabmu, baca firman, saudaraku. Dengarkan firman-firman yang murni. Jangan yang kau nikmati di telingamu saja, tetapi makanan keras yang menghajar spiritualmu untuk menjadi Kristen-Kristen yang dewasa. Dan jangan lupa harus ada doa, nafas hidupmu itu yang terus kau lantunkan kepada Tuhanmu. Doa adalah nafas hidup yang membangkitkan keyakinan bahwa Allah itu ada. Maka banyak hal yang supranatural, adikodrati yang terjadi saat kita berdoa.
yang tidak bisa terucap kepada orang lain, saudaraku. Dan Tuhan akan menyatakan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pada pagi hari ini, renungan ini mengingatkan untuk kita menyuarakan bahwa Allah itu hidup di dalam tingkah laku, perbuatan, kedewasaan spiritual kita, sehingga setiap langkah hidupmu dan hidupku menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar hidup. Amin, saudaraku. Kita mau Elohim Yahweh itu diagungkan, dimuliakan sampai ke penjuru bumi melalui hidup kita. Selamat pagi, saudaraku. Tuhan memberkati. God bless you.